Halo teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu manajemen aset. Untuk itu pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Simak berikut ya. Saya Nurul Aziza dari kelas A17 dengan NIM 2017-01011. Happy listening ya guys. Yuk. Sekilas tentang manajemen aset. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali apa itu definisi dari aset. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Lebih lanjut lagi, aset adalah semua hal yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan seperti gedung atau bangunan. Nah, jadi secara sederhana manajemen aset adalah pengelolaan aset milik seseorang atau perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan. Untuk lebih jelas lagi, seorang ahli menjabarkan lebih jelas mengenai manajemen aset. Menurut Haryono tahun 2007, manajemen aset adalah proses untuk mengelola permintaan dan akuisisi, panduan penggunaan dan penjualan aset untuk memanfaatkan potensi layanan dan mengelola risiko dan biaya seumur hidup aset. Nah, berikutnya ada siklus manajemen aset. Dalam pengelolaan aset suatu perusahaan, terdapat sebuah siklus yang harus dilakukan secara berurutan, sehingga proses akhir manajemen dapat berfungsi secara maksimal. Berikut adalah tahapan siklus sesuai urutannya. Disimak ya. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan aset. Ini merupakan langkah awal dan paling strategis dalam proses manajemen aset. Yang kedua ada pengadaan aset. Tahap selanjutnya ini dalam siklus merupakan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun perusahaan maupun oleh pihak luar yang ditunjuk sebagai penyedia aset yang bersangkutan. Nah, tahap berikutnya ada inventaris aset. Pada tahap ini, perusahaan akan melakukan pendataan dan pencatatan aset, dan hasilnya tersebut dilaporkan dan didokumentasikan pada suatu waktu tertentu untuk memperoleh data seluruh aset yang dimiliki. Tahap berikutnya ada legal audit aset, dikenal juga dengan istilah uji tuntas hukum, yang merupakan tahap audit atau pemeriksaan mengenai status kepemilikan aset itu sendiri. Berikutnya pengoperasian dan pemeliharaan aset, di mana perusahaan akan menggunakan semua asetnya dalam sebuah proses bisnis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikutnya ada pembaruan aset. Pada bagian aset yang dinilai tidak dapat bekerja dengan optimal, masih dapat diperbarui sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan karena perusahaan melakukan proses pembaruan sehingga dapat kembali bekerja secara optimal. Berikutnya ada penilaian aset. Perusahaan akan menentukan nilai asetnya untuk mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dia miliki, yang akan dia naikkan maupun yang akan dihapuskan. Yang terakhir ada pengalihan dan penghapusan aset. Teman-teman bisa lihat penjelasannya. Pengalihan aset itu seperti pemindahan hak dan atau tanggung jawab wewenang aset pada divisi lain, sedangkan pemusnahan aset itu dengan menghancurkan aset untuk mengurangi aset yang dimiliki. Berikutnya pentingnya manajemen aset. Dengan melakukan aset manajemen beserta siklusnya, perusahaan dapat menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap stabil dan dapat meningkatkan keuntungan baik dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuan. Perusahaan juga dapat meminimalisir risiko kerugian yang berasal dari kerusakan atau menurunnya nilai aset. Selain itu, pengelolaan aset ini membantu perusahaan dalam memantau jika asetnya mengalami penyusutan. Ketika terjadi penyusutan fungsi atau nilai suatu aset, tim terkait harus membuat laporan penyusutan aset yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk kemudian mempertimbangkan keputusan yang harus diambil. Manajemen aset selalu diiringi dengan manajemen risiko karena perusahaan harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi di masa mendatang yang dapat mengancam asetnya. Dengan menjalankan manajemen aset, perusahaan juga dapat mengelola risikonya yang dapat muncul di masa depan. Berikutnya, pelaksanaan manajemen ini juga membantu meningkatkan keamanan atas aset yang dimiliki perusahaan, terlebih jika ada banyak aset yang harus dikelola. Nah, yang terakhir, manajemen aset juga mempermudah tim terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang kemudian harus dilampirkan pada saat laporan seperti PPh dan di akhir tahun pajak. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, manajemen aset merupakan salah satu pengelolaan yang wajib dilakukan perusahaan terhadap aset yang dimiliki. Pengelolaan ini juga membantu perusahaan dalam mencatat, memantau, menjaga, dan memelihara aset yang dia miliki.
Pengelolaan aset ini juga membantu perusahaan dalam menyusun anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan terkait pembelian aset yang berlebihan. Dan untuk melaksanakan manajemen ini, ada siklus yang harus dijalankan secara berurutan, yaitu perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventaris aset, penilaian aset, legal audit, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penilaian aset, penghapusan dan pengalihan aset, serta pembaruan aset. Sekian dari saya teman-teman. Terima kasih.